Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Kipas Angin Channel bersama Bilik Hukum Perdata. Bagi para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Kipas Angin Channel bersama Bilik Hukum Perdata. Sahabat Kipas Angin Channel semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan surat kuasa, melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan skenario pihak-pihak dalam perkara ya. Kenapa membahas surat kuasa? Karena para pihak biasanya di saat mereka dalam keadaan sibuk tidak sempat untuk mengurus perkara, maka mereka akan memberikan kuasa kepada kuasa hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk membahas terkait dengan surat kuasa ini ya. Pengertian surat kuasa dijelaskan di dalam pasal 1792 KUH Perdata terkait dengan pemberian kuasa, yaitu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya atas nama pemberi kuasa untuk melaksanakan suatu urusan ya. Jadi surat kuasa ini dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa ya. Penerima kuasa ini bisa masyarakat umum dan bisa juga advokat. Untuk membahas terkait surat kuasa, maka kita harus mengenal beberapa jenis surat kuasa. Pertama adalah ada kuasa hukum, kemudian yang kedua ada kuasa khusus, kemudian yang ketiga ada kuasa istimewa, kemudian yang keempat ada kuasa insidentil, dan yang kelima ada kuasa menurut hukum. Yang pertama terkait dengan kuasa umum, yaitu kuasa untuk melakukan pengurusan harta kekayaan yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas hartanya ya. Namun surat kuasa ini tidak dapat digunakan untuk tampil di persidangan ya, karena kuasa ini hanya tampil di luar persidangan ya, seperti untuk mengurus harta kekayaan, pengurusan STNK kendaraan, kemudian BPKB kendaraan, kemudian aset-aset perusahaan, itu dilakukan secara kuasa umum. Kemudian yang kedua yaitu kuasa khusus ya. Kuasa khusus ini diatur di dalam KUH Perdata, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Di mana surat kuasa khusus ini adalah untuk mengenai kepentingan tertentu ya, untuk tampil di persidangan dengan cara-cara yang telah diuraikan di dalam pasal 123 HIR. Caranya itu waktu itu harus dibuat dengan akta notaris ya. Kemudian akta pengadilan atau akta di bawah tangan yang telah disahkan dan didaftar di pengadilan. Namun untuk sekarang sudah tidak perlu lagi menggunakan jasa notaris, tetapi cukup para pihak membuat surat persetujuan, yang kemudian surat persetujuan tersebut menjadilah surat kuasa, dan surat kuasa tersebut didaftar di pengadilan ya, di dalam register surat kuasa, sehingga surat kuasa yang sudah didaftarkan di pengadilan sudah menjadi akta ya, karena sudah didaftar di pengadilan. Kemudian kuasa khusus ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu harus memuat satu, menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk tampil di pengadilan. Kemudian yang kedua, menyebutkan kompetensi pengadilan mana kuasa bertindak. Kemudian yang ketiga, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Dan yang keempat adalah menyebutkan pokok sengketanya secara ringkas dan konkret. Surat kuasa ini juga bisa berlaku dari mulai tingkat pertama sampai tingkat kasasi. Jadi ketika para pihak membuat surat kuasa terhadap kuasa hukum dari mulai tingkat pertama terus sampai ke tingkat kasasi, maka cukup dibuat satu kali surat kuasa itu di saat perkara itu dibanding maupun di kasasi, tidak perlu membuat surat kuasa lagi ya. Kemudian surat kuasa ini biasanya digunakan oleh advokat
Jadi tidak bisa digunakan oleh orang umum atau masyarakat umum ya. Jadi untuk advokat saja. Kemudian yang ketiga, kuasa istimewa ya. Kuasa istimewa diatur di dalam pasal 1795 sampai 1796 KUH Perdata. Kuasa istimewa itu adalah kuasa yang dibuat berdasarkan akta otentik ya, dan hanya menyangkut hal-hal istimewa. Yang pertama adalah sumpah, kemudian ikrar talak, kemudian kedua memindah tangankan benda-benda milik pemberi kuasa, kemudian meletakkan hipotek, dan ketiga membuat perdamaian ya. Jadi kuasa istimewa ini oleh kuasa hukum advokat ya, karena tampil di pengadilan ya. Dan ini diatur di dalam pasal 123 HIR dan 157 HIR. Kemudian yang keempat yaitu kuasa insidentil ya. Kuasa insidentil ini terkait mereka yang mendapat kuasa insidentil ya, yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Artinya mereka selain advokat dapat menjadi kuasa jika sudah mendapatkan izin dari ketua pengadilan berupa surat penetapan ya. Kuasa insidentil ini didasarkan kepada surat edaran Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI nomor MA/8810/1987 ya. Di antaranya yang diperbolehkan untuk menjadi kuasa insidentil adalah lembaga bantuan hukum ya, atau LBH, kemudian Biro Hukum TNI atau Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota atau keluarga TNI ya. Jadi terkait dengan kepegawaian dalam tubuh TNI dan Polri, jika ada anggotanya yang tersangkut masalah hukum di pengadilan, maka Biro Hukum baik dari TNI maupun Polri boleh menjadi kuasa di pengadilan ya. Di samping untuk kepegawaian, Biro Hukum TNI dan Polri juga dapat menjadi kuasa untuk keluarga anggota TNI maupun anggota Polri ya. Untuk keluarga TNI maupun Polri dibatasi di atas, yaitu orang tua, suami maupun istri ya, kemudian suami dan istri, kemudian anak ya. Jadi tidak bisa menyamping, tidak bisa saudara. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat umum, dengan syarat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa memiliki hubungan keluarga. Hubungan keluarga sudah dijelaskan juga di dalam surat Ketua Muda Uldiltun ya, yaitu terkait batasan keluarga dari atas sampai ke bawah, yaitu orang tua, baik orang tua istri maupun orang tua suami, kemudian suami dan istrinya, kemudian anak-anaknya ya. Kemudian kuasa insidentil itu juga berlaku untuk sekali bagi seseorang ya, tidak boleh diulang-ulang ya. Kemudian yang kelima adalah kuasa menurut hukum atau legal mandatory, yaitu kuasa yang ditunjuk oleh aturan undang-undang ya. Jadi di sini tidak memerlukan lagi surat kuasa, karena secara otomatis orang yang menduduki jabatan di sana sudah ditunjuk undang-undang untuk bertindak dalam menjalankan tugasnya ya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Seperti misalkan jaksa, kedua PNS, ketiga TNI, keempat Polri ya, jika terkait kepentingan dinas, dan ini diatur di dalam pasal 123 HIR, 147 RBG ya, diatur di sana ya. Kemudian yang kelima adalah LBH ya. LBH juga diatur di dalam undang-undang, dan direkturnya ditunjuk sebagai kuasa menurut hukum, sehingga tidak memerlukan lagi surat kuasa jika LBH tersangkut masalah hukum ya. Kemudian yang keenam, direktur utama perusahaan ya. Ini juga diatur di dalam undang-undang terkait PT, bahwa direktur utama bertindak baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan ya. Kemudian wali terhadap anak di bawah perwalian ya. Ini diatur juga di dalam undang-undang perkawinan, kemudian di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian 8 yaitu kurator ya, diatur juga di dalam undang-undang terkait kepailitan. Kemudian 9 yaitu orang tua terhadap anak yang belum dewasa.
Ini diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pimpinan perwakilan perusahaan asing, dan yang ke-11 pimpinan cabang perusahaan domestik. Jadi kuasa menurut hukum itu tidak memerlukan lagi surat kuasa ya, karena mereka sudah mendapatkan legal mandatori atau sudah ditunjuk secara undang-undang atau aturan ya. Itulah kelima jenis kuasa ya. Kemudian kita harus mengenal juga selain jenis kuasa, harus mengenal bentuk kuasa di pengadilan ya. Di pengadilan ini ada 3 ya, yaitu bisa dinyatakan secara lisan di depan ketua pengadilan ya, oleh para pihak. Kemudian bisa ditunjuk juga secara langsung oleh para pihak di persidangan terhadap kuasanya. Kemudian ada juga kuasa yang dibuat di luar negeri, dan ini surat kuasanya harus dilegalisir oleh KBRI setempat ya. Kemudian terkait berakhirnya surat kuasa, ada 3 cara untuk berakhirnya surat kuasa, yaitu pertama, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak tanpa adanya persetujuan dan dapat dilakukan secara diam-diam, termasuk dengan cara mengangkat kembali penerima kuasa yang baru dan dilakukan secara tegas, dan hal ini diatur di dalam pasal 1814 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia ya. Nah, jika salah satu pihak baik pemberi maupun penerima kuasa meninggal, maka surat kuasa ini tidak beralih ke ahli warisnya ya, dan harus membuat surat kuasa baru. Kemudian yang ketiga, penerima kuasa melepaskan kuasa secara sepihak ya, dengan syarat memberitahukan kehendaknya kepada pemberi kuasa dan dilakukan pada saat yang layak. Ini diatur di dalam pasal 1817 KUH Perdata ya. Kenapa harus dilakukan pada saat yang layak dan tepat? Karena agar tidak mengganggu proses jalannya perkara di persidangan, dan ini berakibat merugikan kepada kliennya sendiri. Jadi itulah terkait dengan surat kuasa. Saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.